Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dengan materi IPS kelas 7 semester 1. Bagaimana kabarnya semua? Semoga sehat dan baik-baik selalu, dan semoga selalu dilancarkan dalam menjalankan aktivitas apapun. Sebelum kita awali pertemuan pada kali ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga diberikan kemudahan dan ilmu yang bermanfaat dalam mempelajari materi tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita jumpa lagi di kelas online SMP Unggulan Al-Falah Buduran. Tetap semangat belajar di rumah. Untuk pertemuan kali ini ada tambahan atau materi yang belum tersampaikan di bab 1, yaitu tentang potensi sumber daya alam di Indonesia. Sebenarnya sudah tersampaikan, cuman ada beberapa yang belum kita bahas secara mendalam atau lebih luas lagi, yaitu tentang pengelompokan sumber daya alam yang membahas sumber daya alam berdasarkan materinya, sumber daya alam berdasarkan bentuk yang dapat dimanfaatkan. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, sumber daya alam berdasarkan materinya. Berdasarkan materinya, sumber daya alam dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya alam organik adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam organik juga disebut sebagai sumber daya alam biotik. Sumber daya alam organik antara lain yang berasal dari hewan, tumbuhan, sumber daya pertanian, dan sumber daya perkebunan. Jadi yang berasal dari hewan, tumbuhan, dan dihasilkan oleh pertanian dan perkebunan, ini disebut dengan sumber daya alam organik. Yang kedua, kebalikan dari organik, sumber daya alam anorganik atau disebut juga dengan non-hayati adalah sumber daya alam yang materialnya berasal dari benda mati yang berupa zat padat, cair, dan gas. Contohnya seperti tanah, batuan, minyak bumi, mineral, gas alam, dan lain-lain. Pada sumber daya alam anorganik, ini kebanyakan berupa barang tambang atau cara mendapatkannya dengan sistem pertambangan. Berikutnya, yang B, sumber daya alam berdasarkan bentuk yang dapat dimanfaatkan.
Berdasarkan bentuk yang dapat dimanfaatkan, diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Sumber daya hayati. Sumber daya alam yang berbentuk makhluk hidup atau yang berasal dari makhluk hidup, yaitu seperti hewan dan tumbuhan. Sumber daya alam berupa tumbuhan disebut dengan sumber daya nabati. Contohnya sayur, buah-buahan, umbi-umbian, dan sebagainya, masih banyak lagi bisa kita sebutkan. Itu disebut dengan sumber daya nabati karena berasal dari tumbuhan. Nah, sedangkan yang berupa hewan disebut hewani. Yang banyak kita dapatkan atau kita konsumsi berupa daging. Daging ikan, daging ayam, daging sapi, dan sebagainya. Atau juga bisa bentuk minyak ikan. Mungkin kalian bisa menambahkan beberapa contoh yang ada di sini tentang sumber daya alam hewani. Yang kedua, sumber daya energi. Sumber daya alam yang berguna untuk menghasilkan energi, untuk memasak, dan menggerakkan mesin. Contoh, bahan bakar fosil. Di antaranya seperti bensin, solar, dan minyak tanah, atau yang biasanya disebut dengan BBM, bahan bakar minyak. Dan gas alam, batu bara, kayu bakar, dan lain-lain. Dari sumber daya energi, ketika digunakan bahan-bahan tersebut akan menghasilkan energi, baik berupa panas ataupun pergerakan sesuai dengan kebutuhan yang digunakan. Contoh, untuk memasak, kita membutuhkan tabung gas atau LPG. Yang ketiga, sumber daya waktu. Keberadaan sumber daya waktu terkait dengan pemanfaatan sumber daya lainnya. Contohnya, air sulit didapat pada saat musim kemarau, sehingga aktivitas pertanian menjadi terganggu. Memang di sekitar kita itu tidak banyak mengalami kesulitan ketika musim kemarau. Tapi di beberapa daerah tertentu, banyak yang masih mengalami kesulitan saat musim kemarau atau bahkan kekeringan. Dan sebaliknya juga, di saat musim penghujan atau waktu penghujan, kadang beberapa daerah mengalami banjir di waktu-waktu tertentu. Nah, ini yang disebut dengan sumber daya waktu terkait dengan pemanfaatan sumber daya lainnya. Artinya ketika waktu kemarau akan mengganggu sistem pengairan pada pertanian, begitu juga sebaliknya, waktu hujan juga akan mengganggu sistem pertanian ketika debit air hujan itu sangat besar. Berikutnya,
Nah, sekarang pembiasaan. Tadi kita sudah membahas tentang materi tambahan sumber daya alam di Indonesia. Indonesia dikenal memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah sejak dahulu. Bahkan sampai Indonesia dijajah beberapa kali, salah satu faktor utamanya yaitu ingin mengeksploitasi sumber daya alam di Indonesia atau tertarik dengan sumber daya alam di Indonesia. Salah satu contoh sikap cinta tanah air yang harus kita lakukan adalah dengan merawat lingkungan dan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Banyak yang bisa kita lakukan. Contohnya, cobalah menanam tanaman obat atau toga di halaman rumah yang bisa dimanfaatkan keluarga dan tetangga. Bisa menggunakan pot atau di tanah secara langsung. Hal ini akan membantu kita memiliki sikap mandiri dan peduli lingkungan. Tentunya ini akan bermanfaat bagi kalian semua, khususnya keluarga ketika membudidayakan atau menanam tanaman obat di halaman rumah. Baik, itu tadi pertemuan pada kali ini. Cukup sekian. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di kelas online SMP Unggulan Al-Falah Buduran.